Tuhan, Engkaulah jawaban dari setiap kami. Engkaulah Tuhan, firman Allah, Allah sendiri yang turun dalam dunia menjadi sama seperti kami, untuk merasakan apa yang kami rasakan, apa yang diderita oleh setiap kami. Engkau sungguh peduli ya Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini kami mau bersama-sama ya Tuhan, mendengarkan firman-Mu, memperhatikan perintah-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus yang mengurapi setiap kami, sehingga kami ketika mendengar kami mengerti, dan Roh Kudus pula memberi kekuatan kepada kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita berada di penghujung tahun 2024 ya. Kita sekarang Bapak Ibu, kita sudah pada minggu terakhir ya. Firman Tuhan pada sore hari ini ya diberi tema yaitu kehidupan dan kematian ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini diambil dalam satu konteks di mana bangsa Israel akan segera tiba di tanah perjanjian. Mereka dilepaskan dari perbudakan Mesir yang merupakan lambang atau gambaran perbudakan dosa. Mereka dibebaskan oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan, dan dituntun oleh Tuhan untuk masuk di dalam negeri yang dijanjikan oleh Tuhan, dan mereka berada di ujung dari perjalanan mereka selama kurang lebih 40 tahun. Saudara-saudara, hal ini sangat begitu kontekstual ketika kita sudah menapaki ujung dari tahun 2024. Ada perjalanan ke depan, tahun baru di mana kita harus melalui ya kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini mengajak kita untuk kembali merenungkan tugas dan panggilan kita sebagai orang-orang yang ditebus Tuhan untuk memperhatikan perintah Tuhan, untuk memperhatikan Tuhan sendiri supaya melalui itu kita memperoleh kehidupan. Puji Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-20. Sekali lagi, kitab Ulangan pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-20. Kalau sudah ketemu, mari kita berdiri bersama, kita akan baca bersama. Kita akan berpartisipasi bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Masing-masing dari kita terlibat mengecap, menikmati firman Tuhan. Kitab Ulangan pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-20. 1, 2, 3. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu, dan tidak pula terlalu jauh, tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya. Engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya,
supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan berkati oleh Tuhan Allahmu di negeri mana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Amin. Silahkan duduk sama Tuhan. Saudara-saudaraku, seperti yang saya katakan tadi, ketika mereka di penghujung perjalanan mereka untuk menuju tanah perjanjian atau yang biasa kita sebut tanah Kanaan, saudara, mereka memiliki pengalaman-pengalaman hidup bersama Tuhan. Dan kita perlu ketahui bahwa angkatan pertama bangsa Israel yang dikeluarkan dari Mesir, mereka, saudara-saudara, mengalami kebinasaan karena mereka berpaling, tidak taat kepada Tuhan, tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Mereka sujud menyembah kepada Allah lain. Kalau kita lihat, mereka menyembah anak lembu emas. Mereka berpaling dari Tuhan, sehingga hal itu mengakibatkan bangsa Israel harus binasa, harus mati, dan tidak memperoleh hidup. Kehidupan tentu diimpi-impikan oleh banyak orang, dan kematian tentu orang menjauhinya dan tidak mengharapkannya. Tetapi kenyataannya, saudara-saudara, setiap manusia yang hidup di dalam dunia ini pasti akan mengalami kematian. Saya rasa tidak ada satu manusia pun yang pernah hidup di dalam dunia ini sejak manusia diciptakan yang mengalami kehidupan jasmani secara berkelanjutan. Mereka akan mati dan itu tidak dapat ditolak. Dan kematian ini merupakan salah satu frase yang membuntuti kehidupan manusia sejak manusia jatuh di dalam dosa. Sejak manusia di Taman Eden tidak mau dengar-dengaran taat kepada Allah, dia mau taat pada keinginannya sendiri. Dia sebenarnya bukan taat kepada iblis yang mempengaruhi pikiran dan hatinya. Tetapi ketika pikiran dan hatinya dipengaruhi oleh iblis atau kuasa setan itu, tetapi dia, manusia pertama itu, masih memiliki kemampuan untuk menolak, untuk tidak taat. Persoalannya bukan karena iblis menggoda, tetapi bagaimana kita mau mendengarkan apa yang telah Tuhan perintahkan di dalam diri kita. Bukan kita manusia yang bebas untuk menentukan, Tuhan, aku ingin melakukan firman-Mu menurut kehendak-Ku. Ini salah, saudara-saudara. Seringkali yang terjadi dalam hidup kita, kita melakukan segala sesuatu menurut kita, bukan menurut Allah. Andaikan pada waktu itu Hawa dan Adam itu sendiri, dia tidak menuruti keinginannya untuk makan buah yang dilarang itu, tentu kehidupan ini yang akan terus menyertainya selama-lamanya. Tetapi semuanya itu tinggal cerita, dan Tuhan menggariskan bahwa setelah peristiwa itu manusia harus menerima kematian.
Jadi saudara-saudara, kalau kita kembali dalam konteks kejadian bagian pertama, kedua, dan ketiga, kematian itu merupakan akibat dari dosa. Dan kematian itu adalah kematian ganda. Kematian yang menyebabkan kita mati secara jasmani, dan yang kedua adalah kematian secara rohani. Maka saudara-saudara, kematian jasmani ini terus menerus berlangsung dalam kehidupan manusia dari masa ke masa, dari abad ke abad, dari tahun ke tahun, terus sampai pada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sejarah kematian. Di dalam kitab Ulangan ini, ketika bangsa Israel sekali lagi harus menghadapi suatu era baru, mereka akan masuk dalam negeri perjanjian itu. Tuhan mengingatkan mereka melalui hambanya, yaitu Musa, supaya mereka yang dahulu memiliki pengalaman hidup yang jatuh bangun, dan tidak sedikit dari mereka yang mati dan binasa itu, mereka belajar dari itu dan kembali untuk bertobat, belajar dari pengalaman-pengalaman itu. Sebab saudara-saudara, ketidaktaatan kepada Allah itu mengakibatkan kematian. Ketaatan kepada Allah mengakibatkan kehidupan, dan ketidaktaatan kepada Allah mengakibatkan kematian. Bangsa Israel dalam masa-masa perjalanannya ke depan diperhadapkan oleh Tuhan, yaitu dua pilihan, yaitu kematian dan kehidupan. Mana yang engkau pilih? Tuhan Yesus pernah bilang kepada kita, sejauh Bapak Ibu pernah membaca kitab suci, bahwa di depan kita ada pintu yang lebar dan ada pintu yang sempit. Itulah di hadapan kita. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa pintu yang sempit itu yang melalui hanya sedikit, dan pintu yang lebar itu yang melaluinya banyak? Kalau pintu yang sempit itu yang melaluinya hanya sedikit, berarti bahwa untuk masuk dalam pintu yang lewat pintu yang sempit itu bukanlah perkara gampang. Maka kalau kita kaitkan dengan renungan kita pada malam hari ini atau pada sore hari ini, di depan kita ada kematian dan kehidupan. Ketika kita menyediakan hati kita untuk perintah Tuhan dan mau mendengarkan, mentaati, disitulah kehidupan diberikan kepada kita. Tuhan, saudara-saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu, dan tidak pula terlalu jauh, tidak di langit tempatnya, sehingga kita punya alasan untuk berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata atau beralasan, siapa yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita melakukannya. Seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita banyak begitu punya alasan untuk tidak taat kepada Tuhan, untuk taat kepada Tuhan. Sebagai satu contoh ringan, misalkan saudara-saudara, tanpa disadari, ya, kita saudara-saudara untuk berkomitmen setia kepada Allah. Misalkan saja, Tuhan, aku ingin ke gereja setiap minggu. Andaikan saya ingin bolos, Tuhan, saya ingin bolos 1 kali saja. Saudara-saudara, namun ketika kita pada waktu mengalami kelemahan dan tidak mampu menghidupi komitmen kita ini, maka seringkali banyak alasan yang kita keluarkan, kita sampaikan kepada Tuhan. Suatu kali saudara-saudara, ketika saya berjemaat dulu ya, Bapak Gembala saya itu orang baik ya, orang baik. Kalau saya tidak ke gereja misalkan 2 minggu itu sering ya disamberi. Kenapa kemarin kok tidak ke gereja? Saudara, di sini saya sudah bingung untuk mencari alasan untuk menjawab. Sakduk-duke. Awake gak enak. Awake kesel, sibuk dan macam-macam.
Dan itu memang kita harus akui bersama. Sebab dengan jujur ketika kita mengakui itulah kelemahan kita, disitulah sebenarnya Tuhan ingin menolong kita. Saudara-saudara, firman Tuhan ini tidaklah sukar bagi kita dan juga tidak terlalu jauh sehingga kita harus memiliki banyak alasan untuk tidak taat kepada Tuhan. Firman ini di mana? Tidak di langit tempatnya, dan juga tidak di seberang laut yang begitu luas sehingga orang mengalami kesulitan untuk mengambilnya. Ayat 14 memberi jawaban bahwa firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Saudara-saudara, firman Tuhan itu sangat begitu dekat. Tidak di awang-awang, tidak di langit, atau di seberang laut, di seberang samudra. Tetapi firman itu dekat kepadamu, di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Kalau di dalam mulut kita dan di dalam hati kita, maka sebenarnya firman itu tinggal di dalam diri kita. Maka saudara-saudara, dengan frase ini saya menyimpulkan bahwa firman itu mendekati kita dan ia sungguh-sungguh dekat. Maka dalam konteks Natal, firman itu seperti pujian tadi, ia telah menjadi manusia, menjadi sama seperti kita. Dia tinggal di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Sehingga kita tidak punya alasan untuk tidak mengasihi Tuhan. Tuhan itu ada di dalam diri kita. Tuhan itu sangat dekat-dekatnya Tuhan di dalam kehidupan, sedekat hati kita. Kemengertian Tuhan terhadap diri kita lebih dari kita mengerti hidup kita. Bahkan kita mencoba untuk mengerti Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara, gambaran ini secara teologis ya, atau mendapatkan satu pemaknaan baru di dalam perjanjian baru. Kalau kita lihat di dalam kitab Roma pasal 6, pasal 10 ayat 6 dan 8, bahwa hal ini mau menggambarkan Yesus Kristus sebagai firman yang tidak lagi tempatnya di surga, tetapi dia turun. Bahkan ketika ia ada di seberang samudra kematian atau di dalam kematian Tuhan itu, saudara-saudara, dia bangkit tanpa pertolongan kita. Bahkan ketika ia turun pun juga bukan kita yang mengambilnya, bukan kita yang menurunkannya. Bahkan ketika ia ada di dalam bumi, tinggal bersama kita dan menebus kita sampai kepada samudra kematian, bukan kita yang membangkitkannya, tetapi dengan kuasanya ia sendiri bangkit. Dengan kuasanya sendiri dia turun untuk mendekati kita. Puji Tuhan. Sungguh luar biasa, saudara-saudara, bahwa firman Tuhan itu dekat karena ia mendekati kita, bukan kita mendekati firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu sudah mendekati kita, bahkan dekatnya tinggal di dalam diri kita, kita mau mendengarkan kehendaknya. Kita mau perhatikan kerinduan Tuhan Yesus itu, bahwa Tuhan Yesus katakan, barang siapa mengasihi aku, barang siapa mengasihi aku. Dengarkan baik-baik Tuhan berbicara dalam hati kita. Barang siapa mengasihi aku, ia melakukan perintahku. Inilah sebenarnya yang Musa maksudkan ketika Musa berbicara kepada bangsa Israel bahwa firman itu sungguh-sungguh dekat kepada kita, buat bangsa Israel. Saking dekatnya, saudara-saudara,
Kita mengalami persekutuan yang penuh dalam kasih karunia. Dalam kitab Injil Yohanes yang pertama dikatakan, di dalam Dia kasih karunia demi kasih karunia dilimpahkan buat kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Ayat 15 mengingatkan kita kembali apa sebenarnya yang Tuhan minta bagi kita. Satu hal, yaitu pada hari ini aku merintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya. Ayat 17, ketika kita berpaling, tidak mau mendengarkan, kita mau menyediakan diri untuk disesatkan, sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka diberitahukan oleh Musa bahwa pastilah kita akan binasa, alias kita akan mati. Ayat ini rupanya saudara-saudara memiliki korelasi dengan firman Tuhan kemarin. Hendaknya kita sebagai orang-orang yang ditebus Tuhan, keluarga jemaat Tuhan, kita memiliki komitmen seperti Yosua. Pilihlah pada hari ini. Ya, kalau kemarin, ya sebenarnya kalau secara kronologis ini lebih dulu, tetapi kemarin sudah diterangkan lebih dulu. Ya, Musa berkata, Yosua berkata kepada bangsa Israel, ya, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu harus beribadah. Kepada Allah-Allah lain di negeri di mana negeri yang akan kamu diami, tetapi aku, nah ini saudara-saudara, prinsip. Ini merupakan komitmen, tetapi aku, apapun yang terjadi, aku tetap beribadah kepada Tuhan Allah nenek moyang kita, Abraham, Ishak dan Yakub. Aku dan seluruh keluarga berkomitmen untuk beribadah kepada Tuhan. Seluruh keluarga berkomitmen untuk taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan, karena memiliki kehidupan di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, ketika Musa menyampaikan perintah ini, kalau kita melihat di dalam ayat 19, saudara-saudara, Musa mengatakan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikan kepada mereka. Saudara-saudara, langit menjadi saksi, bumi menjadi saksi. Kenapa kok tidak pakai istilah Tuhan? Saudara-saudara, hal itu sudah merepresentasikan bahwa Allah sendiri yang melihat komitmen dari bangsa Israel untuk mengasihi Tuhan. Makanya seringkali kita mendengar, ya, di dalam konteks masyarakat hidup kita, kalau orang tidak percaya kepada perkataannya, biasanya begini: bumi, langit jadi saksi. Kalau aku berdusta, apa Bapak Ibu? Gak dawa umurku. Kalau aku berbohong, mbujui, disamber geluduk. Selalu melibatkan hal-hal yang ada di alam semesta yang besar, mau melambangkan Allah sendiri yang bertindak ketika kita berpaling kepada Allah, berpaling dari Allah. Allah sendiri yang menjadi saksi. Pada sore hari ini pun Tuhan yang di langit, Tuhan yang ada di antara kita, Tuhan yang tinggal di dalam hati Bapak Ibu Saudara, Dia menjadi saksi bagi kita untuk Tuhan. Aku ingin belajar taat kepadamu. Tuhan, aku ingin setia kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, memang dalam bahasa Musa adalah bahasa perjanjian lama yang tentu kalau secara literal, ya,
kita artikan seolah-olah ketika kita ingin mengalami hidup, kita harus berusaha dan berusaha. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus ketika mendefinisikan ulang apa yang disampaikan oleh Musa ini, firman yang telah mendekati kita itu dan tinggal di dalam mulut dan hati kita, maka saudara-saudara, taat dan tidak taat itu menjadi satu kemungkinan besar, menjadi satu barometer situasi dan hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh didiami dan didekati oleh firman itu. Ini menjadi satu pergumulan dan perenungan kita. Sebab bagaimana mungkin orang yang sudah ditebus Tuhan, mereka tidak bersyukur kepada Allah. Sebab bagaimana mungkin ketika orang diampuni dosanya, yang diidentikan dengan hutang yang tidak dapat dibayar, lalu mereka tidak mengucap syukur, tidak belajar taat, tidak belajar dengar-dengaran kepada Tuhan. Tidak mungkin. Lain lagi kalau ceritanya, saudara-saudara, orang menganggap kasih karunia itu sebagai barang murahan. Kalau orang menganggap kasih karunia itu sebagai barang murahan, ya orang akan perlakukannya juga murah-murahan juga. Ya. Tetapi ketika kita melihat begitu besarnya kemurahan Allah yang menyelamatkan kita, maka saudara-saudara, maka di dalam hati kita, ketika firman itu ada di dalam mulut dan hati kita, dan firman itu berbicara di dalam hati kita, maka tentu orang-orang percaya, orang-orang yang menjadi milik Tuhan akan suka untuk melakukan. Saya percaya setiap kita punya iman bahwa kita memiliki hidup. Tuhan itu sangat simpel. Dia tidak menuntut dari setiap kita maupun bangsa Israel untuk memahami sesuatu yang tidak dapat dipahami, untuk meraih sesuatu yang tidak dapat dicapai. Tuhan tahu itu. Sehingga ketika firman itu tinggal di dalam hati kita, bertahta di dalam hati kita, maka saudara-saudara, firman itu dinyatakan. Sederhananya, firman itu ingin bergaul karib dengan kita, dan kita tahu apa yang diingini oleh firman itu. Sebab dalam kitab Ulangan pasal 29 di sana juga dikatakan bahwa hal-hal yang sulit, hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh manusia, hal-hal yang rahasia itu milik Tuhan. Itu urusan Tuhan. Tetapi firman yang dinyatakan kepada kita yang menjelma dalam diri Yesus Kristus itu adalah sesederhana ketika kita mengenali dan akrab dengan saudara-saudara dan anak kita. Karena Ia tinggal bersama. Ada hal-hal yang rahasia yang tidak dapat dipahami yang merupakan milik Allah, tetapi yang dituntut Tuhan oleh Tuhan sendiri kepada kita adalah hal-hal yang dinyatakan Allah kepada kita sebagai umat Tuhan untuk ditaati. Sehingga ketika kita membaca firman Tuhan tadi, saudara-saudara, bahwa tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Jadi firman Tuhan itu untuk dilakukan. Karena firman itu di dalam hati untuk dilakukan. Jadi artinya bahwa firman itu bukan bahan pengetahuan. Walaupun pengetahuan itu perlu. Ketika kita membaca firman Tuhan dan itu dijadikan sebagai pengetahuan, maka firman itu tak ubahnya dengan majalah, koran-koran, berita-berita yang kita dengar, hanya menjadi pengetahuan yang terkumpul dalam pikiran kita. Tetapi firman Tuhan tidak begitu. Firman Tuhan untuk dilakukan.
Saya percaya bahwa setiap kita memiliki kehidupan karena Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu di sini yakin dan percaya bahwa hidupnya telah ditebus Tuhan dan menerima hidup yang kekal? Kalau begitu, bersyukurlah kepada Tuhan dengan belajar taat melakukan firman Tuhan. Karena kehidupan itu lebih dulu mendahului Bapak Ibu terima sekarang. Tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah menghidupi, melakukan, mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Jadi apa yang disampaikan oleh Musa di sini bukan hanya sekedar kematian secara fisik. Walaupun pada akhirnya semua umat Israel juga harus mati, demikian pun kita juga harus mati secara fisik. Tetapi kematian di sini adalah kematian yang mengatasi, melewati hal-hal yang sifatnya jasmani. Kalau dalam konteks ulangan ini dibuang dan tidak boleh masuk di dalam tanah air atau negeri yang dijanjikan. Maka kalau ini kita tarik di dalam konteks perjanjian baru yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma, maka kematian di sini adalah kematian yang dibuang dan tidak masuk di dalam tanah air surga. Lalu mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, nanti saya harus mati? Ya, memang itu akibat dari dosa. Saudara-saudara, itu adalah akibat dari dosa. Akibat rohani dari dosa itu sudah diatasi oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Tetapi kemanusiaan kita daging ini masih tetap di dalam kuasa dosa. Artinya itu dalam akibat dosa, yaitu kematian itu. Tetapi saudara-saudara, hidup roh kita sudah dibebaskan. Maka ketika kita nanti harus menghadapi kematian jasmani, seperti orang tua kita yang mungkin Bapak Ibu orang tuanya sudah harus meninggal lebih dulu, karena mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka rohnya hidup. Tubuhnya nanti akan ditebus secara sempurna ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Kematian yang akan meliputi kita ini saudara, dan kita akan kembali kepada natur kita yang adalah debu tanah itu. Nanti roh kita akan diberikan tubuh yang baru. Itulah pembebasan yang penuh yang akan kita nikmati ketika kita nanti akan berjumpa dengan Tuhan. Kematian adalah lebih dari berhentinya kehidupan fisik. Hidup adalah berkat, mati adalah kutuk, seperti yang dikatakan oleh Musa. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa di dalam dirinya ada hidup, dan itu adalah berkat yang luar biasa yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Maka kutuk dari dosa, yaitu berupa kematian kekal, Tuhan sudah patahkan dan kita diberikan kehidupan yang baru. Sekarang tanggung jawab kita supaya kita mengalami kehidupan yang berlimpah-limpah dan berlimpah-limpah dan merasakan itu. Seperti yang Rasul Paulus katakan, kerjakan kehidupan itu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Saudara boleh takut, aku nanti masuk surga apa enggak ya? Boleh takut. Saya pun kadang-kala berpikir seperti itu. Namun ketika saya diingatkan oleh Tuhan bahwa tubuh ini, jasmani ini sudah ditebus oleh Tuhan, rohani saya sudah ditebus dan dibebaskan oleh Tuhan oleh kuasa salibnya. Saya percaya betapapun berat pergumulan saya melawan natur dosa ini, saudara-saudara, saya tetap percaya bahwa Yesus yang akan menyelamatkan saya. Saudara-saudara, ada seorang paus ya. Paus itu adalah seorang pemimpin spiritual gereja Katolik.
yang beberapa waktu lalu itu meninggal dunia, ya, Paus Benediktus XVI. Beliau itu adalah seorang teolog Katolik, ya. Bukunya juga kalau saya perhatikan juga bagus, saudara-saudara. Saya mengambil sisi-sisi positifnya ketika beliau itu merenungkan jalan hidupnya sampai umur 90 lebih. Dia punya alasan untuk takut harus menghadapi kematian karena dosa dan kelemahan. Tetapi ketika dia mengingat kasih Allah yang luar biasa dalam diri Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia, yang menyelamatkan dia dan tidak memperhitungkan dosanya, maka dia juga punya alasan untuk bersuka cita bahwa walaupun aku berdosa, Tuhan telah menjadi pembela atas hidupku. Inilah saudara kekayaan kelimpahan rohani kita, bahwa kehidupan ada dalam hidup kita, dan kehidupan itu harus kita jalankan dengan takut kepada Allah. Jangan mencoba untuk undur. Kitab Ibrani mengatakan bahwa ketika kita undur, maka kita tidak akan mendapat bagian apa-apa. Rasul Paulus juga bilang, tetap pegang keselamatanmu itu sampai akhir. Kita mau bertanding dalam jalan hidup kita ini sampai garis akhir. Tuhan memberkati setiap kita. Marilah kita bersama-sama merenungkan bahwa firman itu tidak jauh tempatnya, tidak di langit maupun di seberang samudra. Tetapi firman itu mendekati kita tanpa kita harus mengambilnya atau mengangkatnya dari dasar samudra atau dasar kematian. Tetapi dengan kuasanya sendiri dia mendekati kita, tinggal di dalam hati kita, di dalam mulut kita ketika kita membahasakan firman-Nya. Dan itu yang kita mau dengar, karena saya percaya bahwa setiap kita memiliki kehidupan di dalam Tuhan. Haleluya. Firman jadi manusia yang di antara kita, terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan. Firman menjadi manusia, firman jadi manusia. Saudara, hidup kita sangat dekat dengan firman itu. Firman itu minta supaya dilakukan, didengar. Haleluya. Engkau datang bagi kepunyaan. Yesus, Kaulah, Dialah juru selamat kita dari kematian kita dan kebinasaan kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan pada sore hari ini. Kaulah di saat gelapku, Engkaulah pintu bagi setiap jalan. Saya jemput, mari kita berdiri bersama. Firman jadi manusia, Dia tinggal di tengah kita, di hati kita, di mulut kita. Haleluya. Terang bagi manusia, kata bagi kepunyaan. Oh Tuhan, Kaulah juru selamatku. Yesus, Kaulah juru selamatku. Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Sementara musik berjalan dengan pelan, kita kembali merenungkan pujian ini, mengkorelasikan dengan firman yang kita dengar. Haleluya. Saudara-saudara, di sekitar kita banyak orang mencari Tuhan,
dengan suara yang keras. Suara yang keras Tuhan itu seperti jauh di sana, tak tergapai oleh siapapun. Dan banyak orang di luar sana yang diam dalam kegelapan, berusaha merangkak mencari Allah, berusaha untuk mengambil Allah yang di atas itu. Dapatkah ia? Mereka dalam gelap tidak dapat melihat jalan, pasti tidak bisa. Tetapi Yesus datang sebagai terang, sabda menjadi daging, menjadi manusia. Dia menjadi terang dalam kegelapan kita. Ia mendekati kita yang diam dalam kegelapan itu, sehingga terangnya itu mampu membuat kita melihat Allah, melihat wajah Allah yang penuh kasih karunia itu. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau menjadi terang dalam gelap kami, dan kami sekarang tinggal dalam terang. Haleluya. Yesus, kau tak juru selamatku, ku akui kau Tuhan bagiku. Kau terang, amin. Oh, haleluya. Kau pintu bagi segala. Sekali lagi, Yesus, kaulah juru selamat. Haleluya. Kaulah juru selamat yang menganugerahkan hidup. Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Tuhan, Kaulah satu-satunya pintu bagi setiap jalan masalah kami. Tidak ada satupun orang dapat hidup, mengalami kehidupan tanpa Engkau, satu-satunya pintu kehidupan. Kami bersyukur apabila kami boleh menerima dan memilih kehidupan ini, bukan semata-mata karena kekuatan kami, tetapi semata-mata karena kekuatan Allah yang mau turun dalam dunia ini, dan kekuatan Tuhan yang boleh bangkit keluar dari kubur untuk membebaskan dan menebus kami. Firman yang dekat di dalam hati kami, yang kami kasihi, yang belajar kami dengarkan dan belajar kami taati. Berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya yang mengalami masalah hidup ini, baik sakit, penyakit, persoalan apapun, kami percaya bahwa Yesus, Engkaulah satu-satunya pintu bagi kami untuk dapat kami lewati. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang maha kuasa, maha dahsyat bagi hidup kami. Terima kasih
untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Biarlah pilihan ini menjadi pilihan hidup kami untuk taat melakukan kehidupan keselamatan ini dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan berita firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita untuk dalam menjalani hidup ini selalu setia kepada Tuhan. Terima kasih kepada hambanya, mewakili majelis dan jemaat GIA Surabaya. Kami menyampaikan terima kasih atas pelayanan Saudara Kristio Witoyo. Tuhan Yesus yang memberkati. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Yesus Tuhan Allahku. Tak seorang pun datang pada Bapa, hanya melalui Dia. Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagi kita. Dia segera datang menjemput umatnya dalam kemuliaan.